hari, di siang yang terik, ada seekor kura-kura kecil yang sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan. Namanya adalah Biti. Sambil menyanyikan lagu kesukaannya, dia berjalan-jalan hingga ke tengah hutan. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tiba-tiba, Biti mendengar suara tangisan kecil. Karena keadaan hutan yang tengah sepi, Biti merasa ketakutan karena mendengar suara tangisan itu. Aduh, bagaimana ini? Suara apa itu? Apa jangan-jangan itu suara hantu? Aku takut, kata Biti. Namun, karena rasa penasarannya yang sangat besar, akhirnya Biti memberanikan diri mengikuti suara tangisan itu. Semakin jauh Biti berjalan, semakin keras pula suara tangisan itu terdengar. Sampai akhirnya Biti menemukan seekor naga kecil tengah duduk menangis di dekat sumur. Biti menghela nafasnya karena pikirnya ternyata tidak benar. Aku pikir tadi beneran hantu. Biti mendekati naga kecil itu dan menyapanya. Halo naga kecil, namaku adalah Biti. Kalau boleh tahu, kenapa kamu menangis? Naga kecil itu mengangkat kepalanya dan menjawab. Halo Biti, namaku adalah Pink. Dan aku menangis karena aku haus, tapi tanganku tidak sampai untuk mengambil air yang ada di dalam sumur. Kata naga kecil itu yang ternyata bernama Pink. Biti mengangguk dan melihat ke dalam sumur. Wah, sumurnya dalam sekali. Pantas saja kamu tidak bisa mengambil airnya, Pink. Iya, aku haus. Tangis Pink semakin kencang. Melihat Pink yang menangis semakin kencang, Biti merasa panik. Jangan nangis, Pink. Aku akan membantu kamu untuk mengambil airnya. Cup, jangan menangis lagi ya, katanya. Pink pun menghentikan tangisannya. Lalu, bagaimana caranya kamu mengambil airnya, Biti? Biti pun melihat sekitar, mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa digunakan untuk mengambil air di dalam sumur. Ia pun menemukan batang bambu panjang yang tergeletak di dekat sumur. Biti pun mengambilnya dan menunjukkannya ke Pink. Pink, lihat, aku menemukan batang bambu. Kamu bisa memasukkan ujung satunya ke dalam air dan menyedot airnya melalui ujung satunya lagi. Ayo kita coba. Mereka pun mencobanya. Biti memasukkan ujung batang bambu tersebut ke dalam sumur dan ujung batangnya lagi masuk ke dalam mulut Pink. Kemudian Pink menghirup udara untuk menarik air agar bisa ia minum. Namun airnya tidak kunjung naik. Pink pun kembali menangis. Tidak bisa. Biti yang bingung mengapa airnya tidak keluar, akhirnya memeriksa ke dalam sumur. Ternyata batang bambunya tidak sampai ke permukaan air. Sehingga seberapa keras pun Pink menghisap udara,
air tidak akan naik melalui batang bambu itu. Biti pun semakin bingung. Gimana caranya untuk mengambil air ya? Tanyanya pada diri sendiri. Biti pun kembali melihat sekeliling. Hingga akhirnya ia menemukan ada ember tergantung di atas lubang sumur. Kemudian ia mengingat sesuatu. Bukannya itu katrol ya? Aku pernah melihatnya waktu belajar di sekolah kemarin, katanya. Lalu Biti memanggil Pink. Pink, lihat, ada katrol. Pink kembali menghentikan tangisannya dan melihat apa yang ditunjuk Biti. Katrol? Apa itu katrol? Katrol adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengambil air di dalam sumur. Aku pernah mempelajarinya di sekolah, jelas Biti kepada Pink. Pink kembali melihat Biti dengan bingung. Bagaimana cara menggunakannya? Kamu lihat, di atas ember itu ada tali yang melingkari batang kayu. Dan di ujung batang kayu itu ada tuas yang bisa kita putar. Kalau kita putar tuasnya, embernya akan turun dan akan menampung air. Lalu kita putar tuasnya itu lagi berlawanan arah, maka ember yang sudah ada airnya itu akan naik ke atas. Begitu caranya, Pink, jelas Biti. Pink yang mendengar penjelasan panjang Biti mengangguk tanda mengerti. Aku pikir ember itu hanyalah aksesoris. Ternyata ada fungsinya juga ya. Iya, sekarang ayo kamu coba ambil airnya dengan menggunakan katrol, kata Biti. Pink pun meraih tuasnya dan memutarnya. Seketika, air yang ada di dalam atas lubang sumur turun ke bawah dengan perlahan hingga mencapai permukaan air. Setelah dirasa ember itu penuh dengan air, Pink kembali memutar tuas katrol berlawanan arah dari yang ia putar tadi. Dan seketika ember itu naik ke atas. Ember itu kemudian diambil oleh Biti dan menunjukkannya ke Pink. Lihat, airnya sudah ada. Sekarang kamu bisa minum airnya, katanya. Biti pun menyerahkan ember itu kepada Pink. Wah, akhirnya. Terima kasih Biti karena sudah membantuku mengambil airnya, katanya. Sama-sama Pink, jawab Biti. Lalu setelah itu Biti pamit kepada Pink dan melanjutkan acara jalan-jalannya mengelilingi hutan. Tamat.